Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk diteguhkan melalui perumpamaan yang sering dipergunakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan suku Batak. Perumpamaan itu mengatakan demikian: Sudagara Suhipal Bosi. Bila perumpamaan ini diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ialah tenaga habis terkuras, kerja keras dan usaha-usaha sudah dilakukan, tapi tidak mendapatkan sebuah hasil. Biasanya orang yang sudah bekerja keras menggunakan semua potensi yang ada untuk memperoleh sesuatu yang telah dimimpikan dan diidam-idamkan. Namun pada suatu waktu, bila tidak menjadi kenyataan, dia bisa mendatangkan kelesuan. Dia memperoleh letih dan lelah, bahkan dapat menjadi frustrasi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti ini adalah kegiatan atau keadaan yang kita hadapi, bahkan yang kita alami sehari-hari. Di dalam dunia pendidikan misalnya, orang tua bekerja keras di hutan, di ladang, untuk mendapatkan uang membiayai kebutuhan sekolah atau studi anak-anaknya. Tapi karena di dalam persaingan-persaingan, kompetisi-kompetisi yang ditemukan di dalam dunia pendidikan, seluruh kerja keras orang tua dikalahkan oleh mereka yang lebih siap bersaing. Dan anak yang disekolahkan, anak yang didukung, anak yang dibiayai bisa menjadi frustrasi. Orang tua yang mencari kebutuhan-kebutuhan itu bisa menjadi letih, lesu, dan lelah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak hanya terjadi di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh para bapak ibu, saudara-saudara kita, berangkat pagi, pulang sore atau malam. Seluruh dagangan yang sudah dipersiapkan pagi-pagi subuh dijual di pasar. Tetapi setelah bertemu dengan pedagang-pedagang yang lain di pasar, pedagang yang menjual barang-barang yang sama, menjualnya dengan murah atau lebih murah daripada yang mau dijual ini, maka dia akan kesulitan mendapatkan pembeli, karena pembeli akan mencari penjual yang lebih murah. Dan akibatnya, apa yang dipajang di pasar itu dari pagi sampai sore tidak ada pembelinya, sementara pedagang yang di sebelahnya akan melihat barang-barangnya ini tidak laku, sementara dia sudah laku dan menjelang tutup dan mau pulang karena sudah habis dagangannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat kondisi seperti itu bisa juga mendatangkan keletihan, kelesuan, dan lelah sendiri bagi seseorang dan mengakibatkan frustrasi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri. Betapa banyaknya istri yang memberikan cinta kasihnya, mendukung suaminya dengan menyiapkan sepatu, pakaian, supaya ketika mau pergi
bekerja ke kantor, lalu dia menggunakan support dan dukungan dari pasangan hidupnya. Tetapi setelah di kantor, dia bukannya bekerja dengan baik, malah jatuh ke dalam perselingkuhan. Si istri boleh berkata, saya frustrasi, saya letih, saya lelah, saya lesu. Semua dukungan-dukungan yang saya berikan tidak bermanfaat bagi suami saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa kehidupan tentang letih, lelah, lesu dan mengakibatkan frustrasi adalah bagian yang real yang datang terhadap kita. Dimanapun kita bekerja, beraktivitas, misalnya kita sudah lakukan dari sepenuh hati dengan kerja keras, tapi satu saat bisa kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu belum seberapa. Itu belum seberapa jika dibandingkan dengan kenyataan saat ini. Saat kita sudah memasuki usia 1 tahun menghadapi wabah pandemi virus corona COVID-19. Memang pada awalnya semua orang tidak begitu serius pakai masker, tidak begitu serius menjaga jarak, tidak begitu serius meninggalkan kerumunan. Tapi lihat, sesuai berjalannya waktu, lihat banyaknya perusahaan yang bangkrut karena tidak sanggup lagi membiayai biaya-biaya operasional yang dibutuhkan oleh para karyawan. Lihat betapa banyaknya karyawan-karyawan yang harus diberhentikan dan dirumahkan karena tidak dapat gaji dan tidak ada pesangon buat mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat penerbangan, penumpang-penumpang yang takut bepergian lebih mengurung diri di rumah masing-masing supaya lebih aman dan lebih safety. Dan melihat semua kenyataan-kenyataan seperti ini, dunia transportasi mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara ekonomi dapat kita lihat dampak dari wabah pandemi virus corona COVID menimbulkan rasa letih, lelah dan lesu, bahkan frustrasi bagi kita. Terlebih-lebih bagi mereka yang harus mengikuti isolasi mandiri di rumah sakit yang penuh berdesak-desakan, ataupun yang isolasi mandiri di rumah yang dicibir oleh tetangga-tetangga kiri kanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lagi biaya-biaya. Ada banyak orang yang harus tes PCR 4-5 kali dengan biaya sendiri yang cukup mahal. Biaya swab antigen ditanggung sendiri dan mengakibatkan seluruh isi kantongnya, penghasilannya, duitnya harus dipergunakan untuk membayar itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara virus nggak kelihatan, tidak ada obatnya. Sekalipun ada usaha pemerintah sekarang ini sedang menggunakan vaksinasi, itu pun bertahap, berproses. Ada nanti ini, kemudian itu, kemudian itu, kemudian itu. Dan semua harus sabar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pakai kata sabar dan tabah. Ketika kita sedang menghadapi lelah, letih dan lesu dan frustrasi, pakai kata tabah dan sabar. Dan saya percaya bila di dalam kehidupan saat ini saudara ada di dalamnya, dan saat ini sedang letih, lelah dan lesu, bahkan mengarah kepada frustrasi, sabarlah dan tabah. Saudaraku, mengapa saya menganjurkan dari khotbah kita hari ini agar kita memiliki sabar, memiliki tabah?
Karena tema khotbah kita secara sinodal mengatakan gereja menjadi rumah pelayanan dalam bagian keempat, memulihkan yang lelah dan lesu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hayati dengan sungguh firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku dapat memberi kelegaan kepadamu. Ternyata ayat ini adalah menjadi jawaban kepada kita yang jatuh bangun, bahkan menjadi lelah tidak berdaya. Ketika kita sudah bekerja maksimal, ketika kita sudah berusaha sekuat mungkin, tapi hasilnya tidak dapat kita nikmati. Oleh karena itu, Tuhan sudah punya cara untuk menjawab dan memulihkan kondisi kita. Dikatakan, marilah kepadaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata marilah kepadaku dari sabda Tuhan Yesus ini mau menunjukkan pengajaran kepada kita. Ada tawaran-tawaran dari pihak-pihak tertentu yang terbentang di sana sini dan di mana-mana. Tapi bantuan seperti itu sesaat rasanya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia memberi jawaban, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka Tuhan yang mengubahkan rasa letih, lelah, lesu, bahkan frustrasi dengan sebuah kelegaan, sebuah ketenangan, sebuah kondisi baru yang selama ini belum pernah terjadi di dalam hidup kita, tetapi dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini? Di ayat firman Tuhan yang luar biasa, Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pelaku pertama yang bekerja keras dari awal sampai akhir, dari ujung sampai ujung, ialah Tuhan. Tuhan yang mempunyai pengalaman di dalam menghadapi segala tantangan, gangguan, dan hambatan itu tidak pernah mundur, tetapi Dia mengatakan Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mau mengajarkan kepada kita suatu pengharapan di dalam Tuhan ternyata luar biasa. Oleh karena itu, bila Anda pernah terjatuh dan tergeletak, bahkan tergelincir di dalam kehidupan ini, padahal sudah dimulai dengan kerja keras, dimulai dengan usaha yang begitu serius, menggunakan seluruh potensi dan kemampuan, ternyata tidak sampai di akhir karena mengalami gangguan dan membuat kita menjadi frustrasi. Kembalilah ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya mengingatkan kita bahwa walaupun kita merasa lelah, walaupun kita merasa letih, tidak berdaya, Tuhan Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung tidak menjadi dan tidak menjadi lesu. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya ayat ini meneguhkan kita
pada saat kita sudah bekerja keras, berusaha, bahkan menghadapi berbagai tantangan, kita diubahkan pada saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Yesaya pasal 40 ini berbicara tentang kedaulatan, berbicara tentang keagungan, dan berbicara tentang pemeliharaan Allah yang penuh kasih setia. Menyikapi sikap bangsa Yahudi, mereka merasa dicampakkan, mereka merasa tidak dipedulikan, mereka merasa dianaktirikan. Pada ayat 27 itu, Yesaya meyakinkan mereka. Yesaya meneguhkan iman pengharapan mereka bahwa Allah berkuasa memulihkan mereka dan pasti akan melakukannya. Yesaya mengingatkan mereka bahwa Allah adalah pencipta yang kekal dan maha kuasa. Itu adalah sumber kekuatan mereka. Maka ia memanggil bangsa Yahudi yang remuk hati itu untuk bertekun dalam iman mereka agar kembali berkomitmen dan menantikan Allah menggenapi janji-janjinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata pada waktu kita tabah dan sabar, kita mesti diteguhkan dengan kata berkomitmen. Pada saat kita berkomitmen, sungguh-sungguh fokus kepada Allah yang kita harapkan dan yang kita percayai, bahwa Allah tidak pernah menjauh, Allah tidak pernah menyingkir, Allah tidak pernah menyembunyikan diri, Allah tidak pernah memunggungi, Allah tidak pernah menjauh dari kita. Dia adalah Allah, sumber kekuatan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mempercayai Tuhan berarti mengharap dengan sabar bahwa Tuhan Allah akan memenuhi janji-janjinya di dalam firman-Nya dan menguatkan kita untuk bangkit mengatasi segala kesulitan hidup kita. Apakah saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan menginginkan yang terbaik bagi saudara? Oleh karena itu, biasakan suatu saat hidupmu santai, hidupmu tenang. Yakinlah bahwa tujuan-tujuan Allah itu benar dan pasti ditepati, digenapi dalam hidup saudara. Apakah saudara yakin bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengendalikan seluruh kehidupan dan kenyataan kehidupan saudara pada saat ini? Meskipun iman saudara mungkin sedang bergumul atau sedang letih, lesu, dan lemah, tetapi terimalah pengharapan dan pemeliharaannya yang luar biasa itu. Kenapa? Pertama, karena Allah kita adalah Allah yang hidup tanpa dosa. Maka hanya Dia yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Adalah benar dan tepat jika kita menganggap Allah yang memiliki kuasa dan kesempurnaan dalam moral yang tertinggi. Kita tidak boleh memperlakukan Allah biasa-biasa saja. Hanya Dia yang berhak menerima pengabdian dan pujian dari kita, dan selalu benar dan jujur serta adil di dalam keseharian kita. Yang kedua, kita harus beriman hanya kepada Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak boleh mengabaikan keadilan atau menyerah kepada sifat-sifat egois kita. Jika kita mengeraskan hati terhadap pesan-pesannya, maka hukuman pasti akan menimpa diri kita. Ketiga, Kristus mati untuk menyelamatkan kita dari dosa.
kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia bersedia menyelamatkan semua orang yang berpaling dari dosa mereka dan datang kepadanya. Keselamatan hanya berasal dari Allah. Perbuatan baik apapun tidak cukup untuk memperoleh keselamatan. Keempat dan yang terakhir, kepercayaan kita haruslah kepada Sang Mesias, bukan kepada diri sendiri atau kepada suatu bangsa atau kekuatan manapun. Tidak ada pengharapan selain kita percaya kepadanya. Percayalah sepenuhnya kepada Kristus dan biarkan Dia memerintah sebagai Tuhan yang Maha Tinggi di dalam kehidupan saudara. Maka kehidupan yang letih lesu dan berbeban berat adalah menjadi proses yang kita jalani di dalam penyertaan Tuhan yang memulihkan segala letih dan lesu yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.